Smart Viewers, welcome back to Binus TV Channel. Kembali lagi nih dengan aku Cita. Hari ini aku akan menemani kalian. Sesuai dengan janji aku di part sebelumnya, ya aku itu mau jelasin bagaimana sih tips and trick untuk kalian semua yang mungkin lagi ada pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri ataupun lingkungan-lingkungan yang penasaran dong dengan apa sih tips and trick yang bisa dilakukan. Nah, aku juga punya cerita sedikit nih sebelum masuk dulu nih ke tips and trick. Aku tuh merasa bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri ataupun yang masih berjuang ini sebenarnya adalah orang-orang yang ya hebat loh mereka itu. Aku penasaran sebenarnya bagaimana sih mereka itu bisa bertahan sejauh ini, atau bagaimana mereka ini, apa yang mereka rasakan, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang muncul. Tapi pada akhirnya aku dan tim aku juga terinspirasi nih dari Smart Viewer semua bahwa untuk bertahan itu memang sulit. Tapi kita bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Maka dari itu tips and trick kali ini dari kata bertahan. Yang pertama adalah B, bercerita. Ya kalau bisa aku bilang ya, bercerita. Ya kalau misalnya kita cerita ke teman, cerita ke bestie kita, atau mungkin bisa aja cerita ke orang tua kita. Karena kalau misalnya kita bercerita, biasanya unek-unek itu ya lebih keluar lah gitu ya, daripada misalnya kita pendam semua sendiri. Itu juga nggak baik untuk smart viewers tentunya. Selanjutnya adalah E, yaitu eksplorasi diri. Menurut aku, kalau misalnya smart viewers, ya kalau bisa eksplorasi diri, misalnya nih, oh aku lebih sukanya begini loh, atau oh aku sih nggak suka kalau yang kayak gini, atau misalnya ya aku punya goals untuk ini, itu akan jauh lebih baik. Tapi tenang aja, kalau smart viewers nih belum tahu, aduh kira-kira apa ya, atau masih bingung gitu, ya smart viewers bisalah untuk dimulai pikirin ya dari sekarang, kira-kira apa sih yang mau kalian lakukan. Selanjutnya adalah R, yaitu rencanakan tindakan konseling. Sebenarnya konseling ini seringlah orang bilang ke psikolog itu karena adanya penyakit mental. Atau misalnya, kamu gak waras ya mau ke psikolog? Menurut aku sekarang itu udah gak zaman. Kenapa? Ya karena kalau sekarang masih ngomongin kayak gitu, aduh, ini udah Gen Z, udah Gen Alpha juga. Harusnya normalisasi dong dengan untuk ke psikolog. Karena ke psikolog itu bukan berarti adanya penyakit mental loh. Tapi ya kita bisa bercerita, mengeluarkan unek-unek kita. Bahkan psikolog itu bisa membantu kita loh untuk mengarahkan kita bagaimana kita itu bisa berdamai dengan diri sendiri dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi jangan salah, psikolog itu bukan menyelesaikan masalahnya kita dong. Selanjutnya adalah T, yaitu terlibat dalam aktivitas atau kegiatan. Ya basically kita bisa membuild sebuah relasi. Relasi yang baru, relasi yang lebih positif, lingkungan yang positif. Aku mungkin ya bisa lah gitu ya ngasih contoh. Misalnya nih aku lagi kuliah, aduh aku males deh. Atau misalnya, aduh udahlah aku jadi mahasiswa kelpu-kelpu. Udah gak zaman. Kenapa? Karena ketika kita membuild sebuah relasi dan hubungan yang lebih positif, itu akan memberikan banyak dampak yang positif. Contohnya, misalnya, oh aku sekarang udah kuliah, join Binus TV. Atau misalnya, kayaknya aku masih SMA, mau ngapain juga. Banyak sekarang kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, ikut OSIS. Atau malah volunteering. Kan sekarang udah banyak secara online. Selanjutnya adalah A, yaitu apresiasi diri. Ya, kalau Gen Z, self-reward. Aku yakin, dari Gen Z juga ya seringlah mendengar kayak self-reward atau mungkin kayak, udahlah gue mau healing dulu gitu. Banyaklah yang ngomong kayak gitu. Dan menurut aku, itu memang penting. Ya, kalau di sela-sela kesibukan, kita tuh sering kali ya kayak, kayak udahlah jalanin hari aja. Kadang bad mood dan lain sebagainya. Tidur juga jadi nggak tenang. Benar nggak sih smart viewers? Nah, tapi tenang aja nih, menurut aku dari hal yang kecil itu bisa memberikan dampak yang cukup besar. Kenapa sih? Karena dengan kita melakukan hal yang kecil, lama-lama kita akan terbiasa. Misalnya nih, malam-malam, udahlah, bete banget, gak bisa tidur. Tapi coba dipikirin lagi, sebenarnya kalian tuh udah hebat loh, bisa menjalani kegiatan, menjalani hari-hari dengan baik. Kenapa itu berguna? Ya pasti itu berguna, karena lama-lama kalian akan membiasakan diri untuk berterima kasih dan tentunya mengetahui value diri kalian sendiri. Selanjutnya adalah H. Sebenarnya H itu apa sih? Hindari pemicu. Seperti apa sih pemicu itu? Sebenarnya banyak pemicunya, tergantung masalah kalian itu seperti apa. Kalau dari aku sendiri, aku bisa ngasih contoh, misalnya ya, aku itu sering banget overthinking pas malam hari. Awalnya aku tuh nggak tahu sebenarnya kenapa sih aku nih overthinking, mulai mempertanyakan value diri aku sendiri. Aku nih worth it nggak sih? Atau misalnya, sebenarnya ngapain juga sih aku salah ini, lakuin itu, capek sendiri, dan lain sebagainya. Tapi aku nyadari, kayaknya kalau aku tidur malam nih, itu yang muncul.
pemikiran-pemikiran yang negatif. Jadi aku mulai mengurangi untuk tidur seperti itu. Jadwal tidurnya aku benerin. Aku nggak mau lagi tidur cukup malam. Supaya pemikiran-pemikiran yang ada di otak aku, pemikiran negatif, itu semuanya nggak akan muncul lagi. Jadi smart viewers, sebelum melakukan itu, tahu dulu ya masalahnya seperti apa, dan sebenarnya pemicunya itu ada di mana sih. Selanjutnya adalah A. A ini adalah abaikan stigma negatif. Kenapa orang itu mau gitu menstigma orang? Terutama zaman sekarang netizen semuanya julid. Aku juga bingung kenapa mereka selalu benar. Ya sebenarnya kita kan lebih tahu ya diri kita mau seperti apa. Makanya kalau menurut aku, smart viewers tutup kuping deh, tutup mata deh kalau bisa ya. Nggak usah didengerin apa yang sebenarnya mereka itu omongin. Karena nggak penting juga ketika kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Sedangkan mereka hanya ngomongin apa yang mereka lihat. Mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan loh. Last but not least adalah nikmati hidup. Menurut aku, nikmati hidup itu ya bisa dilakukan berbagai hal. Terutama bersyukur juga penting sih menurut aku. Ketika nih misalnya, nikmati hidup itu emang gimana sih gitu. Itu pasti terpikir dong. Ya menurut aku ya, kalau misalnya kita nih melakukan sebuah hal, kita nggak menyesali aja, itu udah termasuk menikmati hidup loh. Berjuang untuk hidup kita dan juga untuk lingkungan kita yang lebih baik, itu juga berperan penting kok. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga nikmati hidup supaya nantinya kalian nggak punya penyesalan. Ya aku sih juga nggak mau ya punya penyesalan. Kalau smart viewers ada nggak nih penyesalan? Kapok nggak lakuin penyesalan itu? Makanya nikmati hidup. Nah maka dari itu adalah salah satu bagian yang bisa aku kasih kepada teman-teman semua. Dan juga itu tips and trick yang menurut aku dan tim aku ya cukup bisa berguna karena itu dari hal yang sederhana. Aku juga mau berterima kasih kepada tim aku yaitu Adele dan juga Suster Vero yang udah membantu aku nih. Cuman aku aja nih yang tampil. Nah, maka dari itu aku juga berharap untuk teman-teman yang lagi di posisi down, coba deh dipikirin dan cobain tipsnya. Menurut aku, bertahan itu penting loh. Nah, kalau smart viewers sudah tahu nih, jangan lupa, kan udah sesuai janji. Kalian juga nonton ya part-part yang lainnya, karena kita juga sediain nih banyak banget yang menarik-menarik. Maka dari itu, dengan ada satu harapan, tumbuh loh 1000 kehidupan. Maka dari itu, thank you yang buat udah nonton hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa part lainnya. See you guys di next video. Dadah!